Hai, yuk boleh buat teman-teman yang baru bergabung, akhirnya kita ketemu lagi ya di live wajib spesial berbagi informasi. Kebetulan khusus malam hari ini kita akan bahas nih sebuah topik yang sangat fresh, sangat baru yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Jadi ini topik yang benar-benar fresh buat wajib dan teman-teman semuanya. Yuk buat Sobat Minji, boleh nih yang baru bergabung, selamat datang Kak Ahmad Gozi, boleh banget di-share ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, biar pada ikut live kita terus dapat informasi nih seputar kesehatan gigi. Kebetulan untuk tema live kita pada malam hari ini adalah kekuatan herbal Nusantara, rahasia senyum alami, sehat dan berkelanjutan. Jadi khusus malam ini kita akan banyak belajar nih tentang gimana sih cara merawat gigi secara alami biar gigi kita selalu sehat, selalu kuat gitu. Halo, selamat datang untuk Kak Sumenuan sama Kak Putri Berkah 28 gitu. Boleh nih untuk teman-temannya, saudara-saudaranya diajak buat bergabung. Nanti kita bakal belajar bareng nih sama Dokter Reza Andriani terkait dengan kesehatan gigi. Malam Minji, halo Kak Nur Asyifa, selamat datang. Kebetulan nih kita sambil nunggu dokternya ya, kita sambil nunggu Kak Dokter Reza Andriani, kita boleh nih absen dulu buat Sobat Minji semuanya. Sekarang lagi ngapain atau mungkin udah nyiapin apa nih buat ikut live kita malam hari ini. Selamat malam juga Kak Minji. Halo Kak Sumenuan. Selamat datang juga buat Kak CNTN BL17 yang baru bergabung. Yuk boleh nih dibagi-bagiin ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, ke grup kelas mungkin atau grup keluarga atau grup teman-teman kantor nih biar pada belajar bareng nih terkait dengan kesehatan gigi. Dari Bekasi Minji, wah jauh banget deh dari Bekasi. Oke, sambil kita cek apakah Dokter Reza udah bergabung. Sepertinya belum ya. Buat teman-teman, ayo boleh nih di-share ke saudara-saudaranya, ke grup-grup keluarga, boleh banget untuk pada ikutan gabung. Kita belajar bareng terkait dengan kesehatan gigi. Halo Minji, aku dari Banyuwangi. Banyuwangi ujung timur Pulau Jawa ya. Jauh banget Banyuwangi. Oke, kita cek dulu apakah Dokter Reza sudah bergabung. Sebentar ya. Kita masih menunggu Dokter Reza. Bekasi Pancaroba Min. Iya nih, di tempat Minji juga udah mulai hujan lagi. Jadi kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Siangnya panas banget, tiba-tiba sore dikit hujan, terus paginya dingin banget. Jadi buat Sobat Minji semuanya, jaga kesehatan ya. Karena emang cuacanya lagi nggak menentu banget, jadi jangan sampai sakit gitu. Sebentar. Halo, selamat datang Kak Rian. Halo, selamat bergabung juga Kak Ismilana Royhah. Selamat bergabung, nanti kita belajar bareng ya. Kita akan diskusi nih sama Dokter Gigi Reza Andriani. Kita bakal belajar bareng terkait gimana sih cara jaga kesehatan gigi secara alami gitu. Tapi kita masih nunggu Dokter Reza ya, sampai Dokter Reza bergabung di tengah-tengah kita. Buat teman-teman yang baru bergabung, buat Sobat Minji yang baru bergabung, boleh nih di absen asalnya dari mana.
Yuk buat Sobat Minji semuanya, barangkali udah ada nyiapin pertanyaan, boleh nih mulai di tulis aja di kolom komentar atau mau cerita-cerita dulu nih. Barangkali ada yang punya keluhan atau pengalaman sakit gigi, boleh banget. Jadi nanti kita sekalian nih tanyain bareng ke Dokter Reza Andriani. Malam Minji, halo Kak Andro 366, selamat bergabung. Penasaran apakah mengkonsumsi kunyit dan jahe bisa bantu meningkatkan kekuatan gigi? Menarik nih. Nanti kita tunggu ya, tunggu dokternya. Ini lagi coba Minji invite nih buat bergabung di tengah-tengah kita semuanya. Mungkin boleh dibantu nih buat adminnya Minji nih, buat biar dokternya bisa segera bergabung. Belum bisa bergabung. Belum bisa loh sih. Nggak ada di sini. Nah, ini sepertinya Dokter Reza udah bergabung nih di antara kita. Kita langsung. Halo, selamat malam, Dokter. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa kabar, Dokter, malam hari ini? Alhamdulillah. Baik-baik. Alhamdulillah. Baik ya, Dok ya. Ini Mm-mm. enaknya dipanggil Dokter Reza atau Aku gimana? biasanya Caca sih, Reza nama asli aku. Oh, panggilnya Dokter Caca aja berarti ya. Mm-mm. Oke. Baik, kita mulai ya teman-teman semuanya. Kebetulan ini Dokter Caca udah bergabung di antara kita semuanya. Jadi selamat malam buat Sobat Minji semuanya. Untuk malam hari ini kita akan belajar nih terkait dengan gimana sih cara menjaga kesehatan gigi secara alami, terus gimana cara gosok giginya, dan lain sebagainya. Intinya kita bakal belajar banyak banget nih sama Dokter Caca. Tapi sebelum kita bakal bahas lebih jauh nih tentang kesehatan gigi, mungkin aku mau kenalin dulu ya ke Dokter Caca, ke Sobat Minji juga yang mungkin baru sempat bergabung. Jadi Waji ini adalah brand personal care, jadi kita ada beberapa produk, salah satunya produk minyak balur multifungsi yang bisa untuk ngatasin pegelino, masuk angin, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada produk sabun gatal, kemudian kita ada produk minyak telon, dan sedikit spoiler dikit ya, kita bakal ada satu produk baru gitu. Ya mungkin nanti teman-teman bisa ya tebak-tebak dikit gitu ya. Nah, tanpa basa-basi lagi kita mungkin langsung mulai aja ya. Boleh dari Dokter Caca nih kenalan dulu, barangkali dari audiensnya Waji kan belum kenal nih Dokter Caca sih siapa gitu. Silakan Dokter. Iya, selamat malam. Nama aku Reza Diani, biasa dipanggil Caca. Asal aku dari Bandung. Cuman dulu kuliahnya di Jakarta, di UI. Udah lulus tahun 2023. Umur aku 27 tahun. Oh, kita ternyata nggak beda jauh nih Dokter. Oh Kita ya masih berapa? cukup seumuran. Kalau aku Oh, 25. oh 25. Iya. Oke, kita langsung mulai aja kali ya dokter ya. Ya boleh. Boleh. Mungkin kita pengen tahu dulu nih backgroundnya. Kenapa sih dokter kan maksudnya kalau dokter itu spesialisasinya banyak ya. Nah, tapi Mm-mm. kenapa sih dokter Caca ini lebih memilih untuk menekuni kesehatan gigi gitu? Sebenarnya
Aku waktu SMA dulu sempat mau jadi dokter umum juga sih. Jadi kalau Hmm. misalnya dokter umum itu, kalau dokter gigi itu sekolahnya dari awal emang dokter gigi gitu. Emang di spesialis dari awal, dari S1-nya tuh udah dokter gigi. Beda sama spesialis dokter umum yang lain. Nah, kenapa mau dokter gigi akhirnya? Karena pertama aku suka sama kerjaan yang pakai tangan. Karena kalau jadi dokter gigi itu tangannya harus terampil. Terus yang kedua juga setelah aku cari-cari itu ternyata dokter gigi di Indonesia tuh masih kurang banget gitu Oh iya. dibandingkan sama dokter umum. Jadi aku ngerasa kayak ya mungkin aku bisa menambah dokter gigi yang ada di Indonesia aja sih gitu karena masih kurang. Itu sih paling. Oke. Berarti tujuannya ini mulia banget ya dokter ya. Maksudnya karena tahu kebutuhan dokter gigi di Indonesia masih banyak, Iya, jadi dokter berusaha untuk memenuhi itu ya. Ditambah iya, lagi kemarin Minji tuh baca-baca kayak kebutuhan di apa namanya? Kayak masalah kesehatan gigi itu salah satu yang paling banyak juga di Indonesia untuk saat ini gitu. nah itu sih. Mm-mm. Iya, Oke, dokter, sebagai dokter yang menekuni kesehatan gigi, kan tentunya dokter udah punya beberapa pengalaman ya di waktu lagi praktek gitu. Masalah apa aja sih yang biasa dokter hadapi gitu? Maksudnya keluhan-keluhan apa yang biasa dokter temui gitu dari pasien-pasien dokter? kalau pasien-pasien aku itu rata-rata sakit gigi ya pasti ya. Terus yang kedua juga bisa gusi berdarah kadang-kadang karena ada yang banyak karang giginya. Terus apa ya? Cabut gigi gitu, misal karena ada sisa akar. Paling Hmm, gitu-gitu sih. Paling sering tuh cabut gigi sebenarnya. Cabut cabut gigi gigi, sama tambal gigi gitu. cabut gigi sama tambal gigi gitu. Mm-mm. Kalau cabut gigi itu biasanya berarti anak-anak gitu atau yang seusia remaja dewasa gitu Bisa banyak juga dok. semua umur, bisa sih. Semua umur. Mm-mm. Oke. Nah, terus dok, kalau misalkan dari yang baca-baca itu kan memang kesehatan gigi itu banyak banget ya masalahnya ya. Ada yang sakit gigi, terus ada yang mungkin plak kayak tadi nyampe cabut gigi gitu. Nah, sebenarnya kriteria gigi yang sehat tuh yang seperti apa sih dok? Kriteria gigi sehat itu Mm-mm. sebenarnya banyak faktornya sih. Tapi yang nomor satu itu adalah dari kita yang sebenarnya kita yang harus bisa menjaga kebersihan gigi dengan baik. Yaitu sikat gigi 2 kali sehari. Itu selalu saya sebutin sama followers-followers. Kalau sikat gigi dan flossing ya benang gigi itu nomor satu. Nomor satu buat kesehatan gigi. Bukan gigi yang putih. Karena banyak banget yang menganggap gigi putih itu bagus, sehat. Padahal nggak kayak gitu kenyataannya. Itu sih yang penting gigi sehat tuh kita rajin bersihinnya. Terus yang kedua juga dari posisi gigi sih. Jadi kalau misalnya kita mau dibehel gitu ya, misalnya gigi kita berantakan nih, sebenarnya behel itu bukan cuman estetika atau kecantikan aja, tapi dengan kita punya gigi yang rapi tuh fungsi pengunyahan jadi bagus, terus juga makanan nggak gampang nyangkut kan otomatis kalau misalnya kita bagus giginya. Jadi pertama posisi, yang kedua juga itu sih kebersihan dari sisa makanan. Jadi sisa makanan tuh harus bersih gitu. Oke. Berarti memang yang penting tuh bukan dari warnanya ya. Jadi nggak harus putih banget. Yang penting memang giginya tuh bersih gitu. Ya, karena dari sananya gigi emang ada kuningnya gitu. Nggak mungkin Mm-mm. nggak ada kuningnya. Karena naturalnya kayak gitu gitu sih. Oke. Terus dok, kalau misalkan kaitannya sama gigi ya, gigi itu kan yang paling pengaruh untuk kesehatan gigi tentunya dari apa yang kita makan atau yang kita konsumsi gitu kan. Nah, Hmm, tapi kalau yang sekarang nih banyak banget fenomena istilahnya kalau bahasa anak mudanya, bahasa-bahasa kita nih fenomena FOMO. Kadang ada makanan baru, merek baru gitu. Kita nyoba gitu. Mungkin Minji, dokter juga mungkin ngerasain ya kalau misalkan ada merek misal kayak sekarang mungkin matcha baru terus kita tertarik buat nyoba gitu. ya. Terus atau mungkin misal produk-produk coklat atau apa yang sebenarnya kita tahu kalau makanan terlalu banyak pemanis itu kan kurang baik untuk gigi. Nah itu kalau menurut dokter gimana sih kalau misalkan kita sering FOMO sama makanan-makanan baru gitu? Ya, oke. Pertama sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan istilahnya kadang orang tuh suka bilang, jadi berarti kita nggak boleh makan manis gitu ya. Enggak sih, yang salah itu adalah yang berlebihan. Kan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi istilahnya makan manis boleh, tapi kita harus sesuaiin sama kita harus bisa mengenal diri kita sendiri gitu Kak.
misal kita ngerasa gigi kita sering berlubang nih, nah berarti kuranginlah frekuensi makan manisnya. Jadi emang setiap orang tuh beda-beda, ada yang makan manis banyak juga tetap bagus, ada yang makan manis biasa aja berlubang. Jadi kita harus nyesuaiin aja sih kalau menurut aku ya, kayak kita tuh harus mengenali diri sendiri kayak misalnya. Terus juga kalau misalnya ada misal matcha, kan sekarang zamannya matcha kita ya Iya banyak. betul. Nah kan sekarang kita harus pintar dari kitanya sih, kayak kita tuh harus rajin-rajin scroll sosmed tuh nggak cuma scroll-scroll yang entertain aja, kita edukasi juga penting ya, kayak misalnya kita harus tahu kalau gula tuh berbahaya, makanya sekarang kalau kayak di kafe-kafe kayak gitu suka ada kayak pilihan less sugar, itu Iya kan betul. less sugar, ada kayak susu sapi bisa diganti almond milk yang lebih rendah kalori. Jadi kayak menurut aku kayaknya harus kitanya yang bergerak sih, nggak bisa kayak kita ngikutin alur dari foam-foam makanan itu kalau menurut aku ya. Oke, berarti Hmm. pada intinya tuh sebenarnya kita ikut FOMO atau istilahnya kayak kita nyoba-nyoba makanan Nggak atau minuman apa-apa, baru itu nggak apa-apa ya. Yang apa-apa penting dan kita harus paham kayak batasan kekuatan gigi kita. Kalau misalkan udah ngerasa gimana-gimana, ya kita kurangi atau kita stop gitu ya. ya sama itu harus rajin sikat gigi gitu. Terus kalau habis makan manis sih aku saranin kumur-kumur air putih, banyak minum air putih, itu aja sih yang penting kita bisa balancingnya bisa gitu ya. Oke, nice info banget nih. Berarti buat sobat minji sekalian nih, barangkali yang suka nyoba-nyoba makanan baru gitu-gitu, boleh banget berarti ya. Apa. Termasuk aku juga sebenarnya suka sih nyoba-nyoba baru gitu. Biasanya kalau misalkan lagi main kemana ngelihat, oh makanannya kayaknya enak nih gitu. Jadi biasanya tuh pengen nyoba gitu kan, Ya, gitu. Oke, eh, lanjut dokter. Kalau misalkan itu kan dari makanan gitu. Nah ya. kalau misalkan makanan-makanan atau minuman yang sekarang banyak hype juga itu kan kayak kopi gitu. Nah kopi itu kan katanya bikin gigi tuh kuning banget gitu-gitu. Itu bener nggak sih dok? Betul. Ya, kopi itu kalau misalnya kita frekuensinya tinggi, itu bisa bikin kuning, tapi nomor satu teh sebenarnya. Satu teh, Oh, dua kopi. nomor satu teh. Ya, Berarti sebenarnya kalau kopi tuh nggak terlalu bikin kuning, enggak maksudnya lebih terlalu bikin kuning sebenarnya, teh. tapi balik lagi itu saya bilang tadi, kenali diri sendiri. Kalau kita ngerasa kuning ya kurangin aja frekuensinya gitu sih. Oke, Mm-mm. oke dok. Kalau misalkan terkait dengan fenomena FOMO makanan ini, berarti kalau tips dari dokter tadi kan yang penting kita kenali dengan gigi sendiri gitu kan. Nah Mm. terus kalau misalkan dari faktor lainnya selain makanan itu kan biasanya kita ada faktor gosok giginya nih, ya kan? Mm. Maksudnya Mm. selain yang mempengaruhi kesehatan gigi kan, selain apa yang kita makan adalah gimana kita membersihkan gigi kita gitu kan. Tuh. Nah sebenarnya sikat gigi yang benar tuh gimana sih? Mungkin dari Minji sendiri atau dari sobat Minji yang lain tuh masih banyak gitu yang kayak sikat giginya salah atau kurang tepat gitu. Mm-mm. Kalau sikat gigi yang betul itu sebenarnya saya sih sebenarnya ini edukasi tiap dokter bisa beda ya, karena Mm-mm. luas banget memang. Cuman Betul betul. kalau yang dari aku pelajari juga selama kuliah dan yang aku tangkap itu yang nomor satu, semua permukaan gigi harus kena. Itu nomor satu, itu pastiin semuanya tuh kena gitu. Belakang-belakang itu kadang orang suka pada males ya sampai belakang gitu, harus kena. Yang bagian atas belakang juga suka lupa. Jadi lebih ke sebenarnya mau kayak vertikal, horizontal, atau bulat-bulat gitu ya, Iya kalau bulat-bulat betul. gampangnya ya. Kalau saya sih biasanya bulat-bulat sih lebih gampang ya, kayak karena semua gerakan ada. Cuman ya itu sih yang kadang masyarakat suka salah itu adalah nggak semuanya tuh kena permukaannya. Terus pengennya cepet-cepet, kayak Nah udah iya betul. 1 menit dah, nggak, padahal harusnya 2 menit ya. Jadi durasinya 2 menit. Terus juga dari kapan kita sikat giginya itu juga penting, Oh, bukan cuma rajin doang. Jadi 2 kali sehari itu pas pagi-pagi terserah sih mau setelah atau sebelum sarapan, tapi yang paling suka salah adalah ketika malam. Jadi kalau malam itu kadang mandi sore nih sikat gigi, terus malam makan nyemil-nyemil tidur, terus giginya masih kotor, itu bahaya banget, karena ketika malam hari oh, itu air liur kita tuh produksinya berkurang. Ketika berkurang, bakteri itu jadi suka gitu, kayak wah kering nih mulutnya, dia tuh jadi aktif gitu. Makanya ketika tidur tuh kita harus benar-benar bersih. Nah itu sih yang suka salah tuh, lebih ke kapan sikat giginya gitu. Nah itu sih sebenarnya nggak ribet gitu sih. mm-mm. Berarti yang penting tuh pertama dari apa? Dari yang dijangkau itu yang penting semua Ya, area gigi harus kena. tuh. Terus dari durasinya biasanya yang penting jangan terlalu cepat, minimal 2 menit gitu dua ya dok menit ya. aja. Oh 2 menit aja. Kalau terlalu lama boleh nggak dok? Boleh, nggak apa-apa, minimal Boleh 2 nggak menit. apa-apa. Mm-mm. Terus yang ketiga adalah waktunya. Jadi
pagi Ya, sebelum atau sesudah sarapan dan malam sebelum tidur, tidur bukan bener. pas mandi sore gitu ya. Jangan gitu Hmm. sih. Tapi kalau misalkan kan ada nih, ada yang nyaranin tuh sehari 2 kali, ada yang 3 kali juga dok. Iya, Nah itu sebenarnya eh, pengaruh juga nggak sih dok 2 atau 3 kalinya itu? ini juga banyak jurnal. Sebenarnya aku kan juga belajar-belajar lah. Jurnal ada yang menyebutkan sebaik-baik kan 2 kali sehari sih sudah 2 kali. disetujui oleh WHO juga ya. Tapi 3 kali sehari actually nggak apa-apa. Cuman aku sih lebih saranin 2 kali sehari karena ada yang namanya abrasi. Jadi sikat gigi yang berlebih itu juga nggak baik. Itu bisa bikin gigi terkikis jadi lebih sensitif nantinya. Itu sih. Hmm, Tapi sebenarnya orang yang 3 kali sehari juga masih oke-oke aja ya udah. Tapi aku sih saranin 2 kali aja cukup sih. Gitu. oke. Hmm, 2 kali aja cukup gitu ya. cukup cukup. Nah, dok, ngomong-ngomong terkait dengan sikat gigi ya, kalau orang zaman dulu tuh ada banyak banget kayak yang dipakai nih buat sikat gigi. Kalau sekarang kan kita sikat gigi pasti pakai pasta gigi gitu kan. Tapi kalau orang dulu tuh ada yang pakai siwak, ada yang pakai cengkeh gitu. Nah, kalau dari yang dokter tahu ini untuk siwak atau cengkeh itu gimana sih dok khasiatnya untuk gigi gitu? Oke, siwak cengkeh ya bahan herbal ya berarti kan? Iya, betul. Jadi kalau misalnya siwak ini terutama buat muslim ya udah sangat-sangat terkenal banget karena dianjurkan ya di agama Islam oleh Rasulullah. Nah, jadi kalau siwak ini emang bagus gitu, terbukti bagus dan juga sebenarnya kita istilahnya pakai siwaknya sendiri untuk sikat gigi itu bisa sebenarnya sangat bagus juga dan kelebihan dari siwak itu sebenarnya kan kalau misalnya sikat gigi itu cuman mekanisnya ya jadi dia cuman sebagai alatnya yang harus ditambah pasta tapi kalau siwak tuh Mm-mm. sebenarnya dia itu udah kayak ada istilahnya ada kandungan yang bagus juga di dalamnya selain dari sebagai alat gitu cuman karena istilahnya kan kalau zaman dulu itu kan masih belum ada sikat gigi ya jadi kita pakai siwak dan tahu aku sih kalau misalnya kita pakai waktu agak ribet persiapannya kayak harus digunting dulu harus dipotong dulu harus dikunyah-kunyah dulu terus juga istilahnya agak-agak susah gitu bersihinnya Iya. kalau kayak gini caranya kan nggak kayak sikat gigi itu udah lebih ergonomis lebih gampang gitu kalau kayak gitu kan agak susah dan juga aku sering dengar juga ada kasus-kasus yang kayak radang jadi radang gitu gusinya karena kadang suka kena kena gusi gitu jadi harus Ya, ya. benar-benar hati-hati banget lah makanya harus bener gitu kalau bener sih nggak apa-apa tapi kan nggak semua orang bisa ya kayak gitu sih si waktu bagus untuk antibakterinya ada kayak gitu-gitu terus kalau misalnya cengkeh itu aku udah sering dengar ada di bahan-bahan kedokteran gigi juga jadi dia itu punya sifat apa istilahnya analgesik tuh mengurangi nyeri jadi dia mengurangi nyeri secara sementara gitu Hmm. cuman kalau cengkeh juga dipakainya tidak boleh terlalu tinggi konsentrasinya karena nanti ada iritasi gitu deh. Jadi emang Oh, harus istilahnya kalau emang mau ayam mengandung cengkeh harus pakai produk yang sudah terstandarisasi gitu. Jadi udah kayak benar-benar diformulasi dengan baik lah. Itu sih. Siwak juga sama. Kalau mau ya kita pakai pasta giginya aja kalau menurut aku ya. Itu sih tentang mereka. oke. Ngomong-ngomong siwak nih dok, biasanya kalau siwak tuh itu kan kayak batang gitu ya, terus kita gunting, terus kita gigit-gigit jadi kayak kayak Pekat kuas ya. gitu kan. Nah biasanya tuh baik siwak ataupun sikat gigi, kadang kalau misalkan kita pakai agak terlalu keras, mungkin kayak apa tuh benang-benang atau yang disikatnya itu agak yang nyelip-nyelip gitu dok di Ya, gigi. Nah itu gimana dok? Bahaya nggak sih buat gigi atau mulut kita? biasanya sih kalau misalnya pasta gigi sih sebenarnya sudah dirancang ya si bulu sikatnya itu yang lembut yang pasti aman untuk gusi gitu ya, terutama Mm-mm. gigi dan gusi. Kalau siwak makanya karena itu masih zaman dahulu ya, jadi menurut aku sih agak resiko kalau misalnya nyelip kayak gitu tuh bisa aja jadi radang gusi gitu. Apalagi kalau kita kekuatannya terlalu kenceng ya. Itu sih. Iya. Jadi menurut aku nggak jujur ini terserah orang. Cuman menurut aku sih lebih baik pakai pasta gigi siwaknya aja nggak usah dipakai siwaknya lagi gitu karena berisiko. Berarti lebih disarankan mending pakai pasta gigi tapi yang mengandung siwak gitu ya. Nah, gitu aja, bener. Karena emang bagus banget pas lagi siwak, gitu. Oke. Terus dok, tadi sempat nyinggung juga nih terkait dengan radang gusi gitu. Kalau misalkan kita sikat gigi, kadang tuh ada yang pas kita sikat gigi terus buang busanya itu ada sedikit bercak darah gitu atau di busanya itu ada merah-merah gitu. Itu Oke. itu kan berarti gusi luka atau radang gusi itu sama nggak dok antara gusi luka dan radang gusi gitu? Radang gusi, ya jadi radang gusi itu menyebabkan gusinya tuh mudah berdarah, gitu sih. Hmm. Dan biasanya kenapa dia berdarah karena
ada yang menyebabkan dia radang. Yang menyebabkan radang adalah sisa makanan yang tidak terangkat dengan baik atau plak ya namanya ya. Dan juga karang gigi. Karang gigi itu sama aja kayak plak tapi dia mengeras gitu aja bedanya. Gitu sih. Oke. Jadi kalau misalnya emang ada yang gusi yang mudah berdarah, itu tandanya teknik sikat giginya masih salah gitu. Jadi dia belum bersih semua keangkat gitu. Oke. Berarti ini catatan nih buat sobat Minji sekalian barangkali yang masih suka sikat gigi terus pas sikat gigi ternyata ada darahnya. Nah, berarti ini ada yang salah nih dari sikat giginya Ya, gitu ya. tuh. Nah, terus Dok, kalau kaitannya dengan gusi berdarah atau yang pas sikat gigi terus ada bercak darahnya gitu. Itu ada tanda-tanda itunya nggak sih? Maksudnya ketika itu udah terlalu parah gitu dan waktunya untuk dibawa ke dokter gigi. Oke, Misal kalau terlalu banyak kah atau gimana? biasanya sih kalau memang setiap sikat gigi, biasanya kalau setiap sikat giginya berdarah, itu tandanya udah harus dibawa ke dokter. Itu kemungkinan besar karang giginya udah banyak. Itu lebih ke karang gigi sih. Hmm. Kalau udah sering kayak gitu. Gitu. Dan kalau karang giginya ada, berarti harus di scaling namanya. Oh, di Diangkat karang scaling. giginya. Ya kan kalau scaling tuh disaranin 6 bulan sekali ya. Gitu. Hmm. Karena kadang suka ada aja yang ketinggalan sama makanan mau kita sebersih apapun. Gitu sih. Oke, oke. Nah, terus Dok, kalau sikat gigi itu pasti kita perlu yang namanya pasta gigi. Nah, kalau dari dokter sendiri nih, tadi mungkin kita udah bahas kayak pakai pasta gigi yang mengandung siwak gitu. Tapi kalau secara umum pasta gigi yang baik tuh kriterianya seperti apa sih, Dok? Tadi ya baik ya. Mm-mm. Jadi kalau gold standarnya itu yang paling bagus itu adalah yang mengandung fluoride. Ini sempat jadi kontroversial juga orang-orang kayak ada yang bilang jangan nggak boleh pakai fluoride. Padahal sebenarnya fluoride itu adalah bahan yang paling penting karena fluoride itu bisa istilahnya menjaga kesehatan gigi, bisa membalikan struktur gigi yang sedikit yang masih mikro yang nggak kelihatan sama mata ya, yang rusak-rusak tuh Mm-mm. bisa diperbaiki dengan fluoride. Dan dia istilahnya bisa mengcounter semua habit buruk kita sehari-hari. Jadi sebenarnya untuk fluoride ini ya, fluoride ini dia itu sebenarnya nggak wajib dipakai kalau misalnya kita bisa menjaga makanan sehari-hari dengan baik. Tapi ya tahu sendiri ya kalau terutama masyarakat Indonesia tidak jauh dengan tepung, ultra processed food, gula itu pasti ada aja kan. Jadi Betul, betul. kecuali nih kalau misalnya kalian yang nonton ada yang aku udah vegetarian dok atau enggak aku makan kalori rendah kok dok ini ya nggak apa-apa silakan nggak usah pakai yang ada fluoride-nya. Tapi untuk mengcounter kita yang tidak bisa ditolak lagi ya, jadi harus ada fluoride sih minimal 1400 ppm lah kalau untuk orang dewasa, kalau untuk anak-anak disesuaikan lagi sih gitu. Gitu. Oke. Terus kemudian pasta gigi apa lagi ya fluoride dan itu nomor satu yang penting harus ada fluoride kalau bisa ya. Terus sebenarnya banyak yang tambahan-tambahan lagi sih sekarang kalau misalnya mau ada yang memutihkan ya ada whiteningnya boleh, itu ada yang charcoal, ada strawberry bisa, ada apalagi ya banyak sih sekarang tuh udah banyak deh yang ada kandungan herbal-herbal gitu ya kayak green tea kayak gitu-gitu, itu juga bagus kok, itu disesuaikan lagi aja kalian maunya gimana gitu, itu aja Oke. sih. hmm. Nah, Dok, tapi kaitannya tadi dokter sedikit menyinggung terkait dengan pasta gigi yang memutihkan gitu ya. Sebenarnya kalau ada nggak sih pasta gigi yang benar-benar memutihkan secara instan gitu? Maksudnya kadang ada yang produk kan yang mungkin sedikit overclaim kayak dengan beberapa kali sikat gigi langsung putih gitu. Oke. Sebenarnya kalau dibilang yang instan sih nggak ada, pasti nggak ada gitu. Yang instan tuh bleaching ada namanya ya, itu sama dokter gigi yang langsung di bleaching atau pakai oral strip itu masih ada yang pakai strip gitu ya, itu masih Mm-mm. bisa. Cuman aku nggak terlalu rekomendasi oral strip sih. Tapi kalau pasta gigi whitening bisa tapi memang sangat lama gitu karena dia kan di istilahnya dalam dosis yang rendah ya. Jadi dia kadang juga bukan pakai kalau misalnya bleaching kan pakai hidrogen peroksida bahan kimia gitu kan. Kalau ini tuh pakai kayak tadi bahan charcoal gitu-gitu yang dia tuh mekanismenya emang ya lembut banget lah gitu. Jadi nggak bisa sih kalau langsung putih gitu nggak bisa. Kalau misalnya cuma ada pasta gigi harus sabar gitu. Harus sabar, betul. Iya. Berarti kalau misalkan apa kayak pasta gigi yang mungkin memutihkannya cepet banget gitu, bisa jadi kayak kandungannya agak terlalu tinggi gitu ya, Dok ya? Kadang ada pasta gigi yang emang menginclude si hidrogen peroksida yang tadi saya sebutin yang dipakai di bleaching tapi dosisnya rendah. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih, nggak ada masalah mau cepat apa nggak. Cuma karena memutihkan gigi itu selalu bersangkutan dengan gigi sensitif. Itu Hmm. kita nggak bisa menolak itu ya. Jadi ya mungkin kalau memang kalian pakai pasta gigi whitening terus udah mulai terasa sedikit apa namanya sensitif, itu dikurangi frekuensinya gitu atau mungkin stop dulu gitu sih
kita harus pintar-pintar aja. Harus pintar-pintar gitu ya. Iya. Oke, dokter. Mm. Ini ada beberapa pertanyaan dari viewers nih. Kebetulan ini kaitannya dengan pasta gigi juga nih. Ada pertanyaan dari Kak Putri Berkah. Kak Putri ini nanya, kalau misalkan kita sering gonta-ganti merek pasta gigi itu bisa ngaruh ke kesehatan gigi nggak sih? Gitu. Enggak ngaruh apa-apa. Yang Nggak penting ngaruh kan apa? tadi ya sebutin ya, pasta giginya mau ada fluoridnya. Yang penting itu sih sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada masalah gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting tadi sikat giginya bener aja, tekniknya itu nomor satu. Sama ada fluoride. Dah. Oke. Mungkin lanjut nih dok. Ada pertanyaan lagi nih. Eh, Hmm. Kadang tuh kita ngerasa kayak mulut kita itu agak rasa masam atau rahang pas mau nguap itu kadang ada kayak nyeri gitu. Itu Hmm. ada kaitannya dengan kesehatan gigi juga nggak? Pas buka mulut kayak agak nyeri rahangnya Iya, gitu. betul. Nah, biasanya itu tuh lebih ke sendi sih, ya, Oh, sendi lebih ke DFG sendi. di sini, bukan masalah di dalamnya, tapi di skeletal atau di bagian tengkorak gitu ya. Nah, itu tuh biasanya kalau sakit kayak gitu, posisi dari sendinya tuh berarti nggak pada tempatnya gitu. Jadi dia agak geser sedikit, jadi pas kita buka tuh klik-klik, kadang ada kliknya, sakit. Nah, kalau misalnya sampai sakit banget, itu harus segera ke dokter gigi spesialis prosto namanya ya. Tapi kalau misalnya cuman clicking aja sih dok, sekali-kali aja jadinya kayak gitu biasanya karena nguap terlalu lebar. Terus Hmm. pokoknya aktivitas yang kita tuh terlalu lebar gitu, ketawa terlalu lebar. Makanya kan kalau ketawa nggak boleh lebar-lebar ya, itu bener ada Oh, kesehatannya. betul. Karena jadi posisi sendinya tuh nggak balik lagi dengan sempurna. Itu sih kalau masalah sendi. Kalau dalamnya nggak ada masalah, nggak ada hubungannya. Gitu. Berarti ini buat sobat Minji nih yang suka nguapnya lebar banget atau yang ketawanya sampai Mm-mm. ngakaknya sampai lebar banget. Nah, itu hati-hati gitu ya karena bisa ganggu ke persendiannya gitu. Ya, betul. Oke, dokter. Mungkin dari dokter nih buat sobat Minji ada nggak sih tips gitu? Maksudnya tips jaga kesehatan nih. Maksudnya kalau jaga kesehatan gigi kan nggak cuma sekali dua kali gitu kan, pasti harus berkelanjutan terus gitu kan. Nah, kalau Hmm. dari dokter sendiri tips yang paling tepat buat jaga kesehatan gigi secara berkelanjutan tuh gimana dok? Pertama, aduh, jangan bosan-bosan ya biar nempel di kepala. Pertama, sikat gigi itu yang saya sebutin. Sikat gigi bukan cuma sikat gigi aja, durasi, frekuensi, teknik tadi. Terus habis itu yang kedua juga tadi flossing, tadi saya lupa angkat lagi tadi. Flossing tuh benang gigi karena pasta kalau sikat gigi doang tuh nggak terjangkau kadang di bagian sela-selanya. Jadi pasta gigi dan flossing atau benang gigi itu penting banget dan harus dilakukan 2 kali sehari ya. Terus yang ketiga yang menurut saya penting banget juga adalah kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Karena kita tuh kadang nggak sadar kalau misalnya ada lubang. Kadang kan lubang tuh orang tuh rata-rata sakit baru datang ke dokter. Padahal Iya betul sebenarnya betul. lubang itu sudah terbentuk sebelum itu sakit. Nah, daripada keburu sakit dan keburu besar, lebih mahal juga perawatannya. Mendingan kontrol 6 bulan sekali jadi bisa dilihat, oh yang ini udah mulai ini nih langsung diperbaiki gitu sih. Kontrol itu penting banget. Karena tidak bisa menolak ya mau kita kadang gitu. Karena kan kalau gigi itu ada faktor genetik juga. Mau kita bersih-bersih, ada orang yang udah bersih banget tapi tetap aja dok ada lubang satu dua mah. Ya karena genetiknya mungkin kurang bagus. Ya udah, berarti kita harus kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Itu sih. Terus yang selanjutnya lagi yang menurut aku juga penting kalau di rumah itu minum air putih. Ya, itu Hmm. nggak dipungkiri ini agak underrated sih air putih. Karena salah satu yang berperan dalam kesehatan gigi itu termasuk air liur. Jadi kualitas air liur yang bagus itu akan menyehatkan gigi karena air liur itu banyak kandungan enzim-enzim baiknya, terus juga banyak deh pokoknya. Jadi kalau misalnya sering minum air putih 2 liter sehari itu bisa meningkatkan kualitas air liur. Itu penting juga bukan cuma buat badan aja, tapi buat mulut. Gitu sama ya itulah perawatan-perawatan tambahan ya kayak misalnya sikat lidah, terus abis itu obat kumur gitu, pakai obat kumur 2 kali sehari. Macam-macam sih sekarang udah banyak ini ya, ada mouth spray juga segala macam untuk mengurangi bau mulut. Paling gitu aja sih sebenarnya kalau intinya tuh sikat gigi, nah gitu. Mm-mm. Oke. Mungkin aku ada sedikit pertanyaan pribadi nih dok. Hmm. Eh, Kalau misalkan dari aku pribadi tuh apa namanya? Kadang tuh kayak kita kan suka kalau misalkan kita makan ya, apalagi kalau gigiku kan agak sedikit renggang gitu. Kalau misalkan kayak makan ayam gitu-gitu tuh ada yang nyangkut gitu. Nah,
Sebenarnya kalau misalkan kita bersihkan makanan yang nyangkut, itu pakai kayak lidi, maksudnya kayak gitu, aman nggak sih dok? Nggak ya, tusuk gigi juga itu nggak Iya, boleh. tusuk gigi betul. Ya, mendingan pakai ada yang namanya interdental floss, itu bisa beli di banyak kok di supermarket. Jadi dia tuh kayak kalau pernah lihat ya sikat, kayak sikat kecil banget tapi Mm-mm. lurus bentuknya. Tinggal dimasuk-masukin dikit aja gitu sih. Jangan pakai yang lain atau mungkin pakai flossing. Jadi bisa antara kalau misalnya giginya berjarak terus masuk, itu pakai yang saya bilang tadi sikat flossing yang kayak sikat gitu. Tapi kalau Mm-mm. misalnya dia kayak apa ya, sempit si jarak si giginya, itu pakai benang buat ngilanginnya. Jangan pakai tusuk gigi karena itu bisa bikin luka gusi dan juga giginya juga jadi berjarak gitu loh. Bahaya. Hmm, Gitu sih. gitu. Ini berarti buat sobat Minji sekalian ya, kayak yang suka makan ayam, makan daging, barangkali suka nyelip nih di antara gigi, jangan pakai tusuk gigi kalau kata dokter Ya, Caka. Gitu. harus disiapin di kantong lah kalau emang sering itu siapin aja tadi yang Oke. saya sebutin. Berarti harus dibawa terus ya dok ya, Iya, iya kemana-mana emang. gitu. Mm-mm. Oke. Oke, dokter Caca, mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya. Itu ada quiz live nih. Jadi Oh, iya, mm-mm. jadi kita tuh setiap live IG jadi tuh kita ada quiz. Biasanya 2 pertanyaan. Nah, biar lebih fair, pertanyaannya dari dokter, nanti viewers yang jawab. Nah, dokter juga yang milih nih, mana yang jawabannya paling cepat dan yang paling tepat jawabannya gitu. Apa aja ya berarti. Iya, satu-satu dulu kali ya dok ya. Oke, berarti dari saya dua-duanya gitu ya. Iya, dari dokter aja, biar nanti dokter yang milih pemenangnya juga, yang jawabannya paling cepat dan paling tepat gitu. Tapi harus yang udah saya sebutin tadi kah atau Kalau bisa iya, tapi kalau sedikit di luar itu ya boleh lah. kayak terlalu gampang deh kalau yang saya sebutin tadi. Iya ya, mungkin ya Boleh, sedikit kayaknya di udah luar ada yang itu tahu nggak apa-apa. sih. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh ya, ini boleh ya. Boleh. Em, Apakah setelah makan boleh langsung sikat gigi atau harus dijeda berapa menit? Kalau dijeda berapa menit? Yuk, buat teman-teman semuanya, apakah kalau makan boleh langsung sikat gigi apa harus dijeda? Terus kalau misalkan dijeda, jedanya berapa menit gitu? Hmm, oke. Ada yang bisa jawab nggak? Ini berarti jawabannya harus jelas dan ada keterangannya gitu ya. Eh, saya maunya lengkap sih. Oh, boleh, boleh, nggak apa-apa. Iya, yang istilahnya yang detail gitu ya. Boleh, boleh, boleh. Oh, ada yang banyak yang udah jawab nih. Ada yang bilang 15 menit, 20 menit, 30 menit. Tentuin sekarang aja apa gimana? Sebenarnya dia belum puas sih saya, cuman nggak apa-apa lah. Ayo nih, dokter Caca belum puas nih Sobat Minji. Boleh, mungkin barangkali ada yang tahu penjelasannya gitu. Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, itu yang pertama jawab ya, yang benar ya, yang saya pilih. Siapa? Berarti atas nama Eh, siapa? Rutan Jangsana. Ruth. Tidak 15 menit itu langsung benar kok. Oke. Itu Cuman kita boleh kenapa? dijelasin nggak dok? Kenapa Ya, harus dijeda dulu dan kenapa harus 15 menit gitu? oke. Sebenarnya saya agak kurang puas 15 menit karena it depends on makanannya gimana. Karena sebenarnya Oke. 15 sampai 30. Nah, itu Ah, jawabannya. Jadi kalau misalnya kenapa kita nggak boleh makan, nggak boleh sikat gigi itu setelah makan karena ketika kita makan, terutama kita makan yang kayak mengandung tepung, gula kayak gitu ya. Karena kan tepung kan nanti akan diubah menjadi gula ya ujung-ujungnya. Biasanya tuh apa namanya, gula itu akan diubah oleh bakteri menjadi asam kan. Nah, ketika kita habis makan, mulut tuh masih asam. Nah, kalau hmm. masih asam, itu tuh kalau kita sikat sedikit, itu bisa terkikis gitu, lebih mudah terkikis Oh, daripada kita kondisi mulutnya tidak asam. Gitu. Nah, kenapa saya bilang tadi 15 sampai 30? Karena kalau misalnya kalian terutama nih habis makan yang asam-asam, misal kalian minum lemon juice lah atau mungkin pokoknya asam-asam, mungkin makan bakso ada cukanya gitu, apa aja lah pokoknya asam-asam, itu baiknya tuh 30 menit, bahkan kalau bisa lebih, kayak mungkin sekitar 1 jam, 30 menit sampai 1 jam. Kalau yang memang asem banget itu, makanya jangan 15 menit kalau semakin asam. Berarti kalau 15 menit ya misal kalian cuma makan-makan biasa gitu. Bahkan kalau misalnya kalian cuma makan istilahnya makan salad doang nih pagi-pagi gitu. Itu boleh kayak langsung ya nggak apa-apa 5 menit 10 menit karena emang dia kan tidak ada kandungan gula tadi ya. Gitu mm-mm. sih. Jadi
dihubungi lagi sama jenis makanannya sih. Tapi udah bagus, sudah bener 15 menit udah jawabannya oke. Gitu. Oke. Mungkin dok, sebelum lanjut ke pertanyaan kedua ya, aku Mm, agak tertarik nih dengan penjelasan dokter tadi. Kalau mm. misalkan makanan yang asem gitu. Nah, kalau yang pedes gimana dok? Kalau misalnya yang pedas itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya nggak apa-apa kalau yang misalnya pedas. Yang nggak boleh itu cuman tadi yang asem sama yang ada gula-gulanya gitu. Gula. Oke. Oke, dokter Caca. Berarti satu pertanyaan udah dapat nih pemenangnya. Kak Ruth Anjang Sana tadi. Hmm, Oke, mungkin boleh untuk lanjut ke pertanyaan kedua dokter. oke. Pertanyaan yang kedua, Nih eh, dokter mikir juga nih ya pertanyaannya. iya saya pikir sebentar, ada saya mau siapin lagi. Ini aja deh. Apakah ini gampang sih? Apakah gigi yang berlubang itu harus dicabut? Selalu harus dicabut. Tuh, apakah gigi yang berlubang harus selalu dicabut? Cabut nggak ya? Boleh jawab nggak sih? Boleh jawab lagi. Mungkin Gampang. harus dikasih penjelasannya kali ya dok ya, jangan cuma ya Oke, tidak, boleh ya penjelasan tidak. singkat deh. Maaf ya. Nih pada banyak jawab tidak, tapi belum ada yang ngasih penjelasan nih. Udah ada yang benar sih ini. Udah ada yang saya mau. Oke, Udah, udah dari Demas MSD. Tergantung seberapa dalam lubangnya. Itu. siapa tadi dok? Maaf. Demas Demas. MSD. Ya. Oke. Boleh dijelasin nggak dok? Tergantung dari seberapa Jadi, dalam lubang itu gimana? jadi kalau misalnya gigi berlubang itu, eh gigi tuh berlubang mulai dari luar, karena kan makanannya itu kan di luar ya. Terus dia kalau misalnya tadi kita ada makanan gula nempel gitu, terus bakteri mengubah jadi asam, langsung dia mulai nih dari paling atas. Ini saya ada model gigi juga sih, bentar. Nah Nih boleh, ya, malah lebih jelas mm-mm. lagi. Dari ujung sini dia mulai eh, menggerogot gigi istilahnya gitu ya. Nah, kalau misalnya dibiarin lama, dibiarin kayak belum sakit, kayak kita yang cuek gitu, ada orang cuek biarin aja lah, gini-gini nggak sakit gini. Pas udah sakit, semakin sakit itu adalah ketika dia tuh semakin dalam gitu. Nah, kalau misalnya semakin dalam itu maka perawatannya akan semakin kompleks. Jadi yang tadinya cuma harusnya ditambal kecil, gara-gara sakit harus dikasih dulu istilahnya pereda nyeri dulu, harus dikasih tambelan yang lebih tebal dan sebagainya. Apalagi kalau udah sakitnya tuh yang udah lama terus dibiarin sampai ada kadang ada kayak jerawat gitu ya di sebelah sininya. Itu artinya Hmm. udah terinfeksi sampai ke akar dan harus di perawatan saluran akar. Nah, jadi itu yang maksudnya saya itu istilahnya seberapa dalam lubangnya perawatannya tuh beda-beda. Ada yang sampai sini cuma ditambal sampai ke akar, perawatan saluran akar. Dan kapan ketika dicabut itu adalah jadi kan kalau lubang tuh sebenarnya bisa variasi ya, dia bisa ke samping, bisa ke bawah, ke dalam. Oh, Jadi itu tergantung aja lah si bakterinya mau gimana gitu. Nah, kalau misalnya udah harus dicabut adalah ketika sebenarnya ini ada teori di kedokterannya sih harus harus dokter yang nentuin. Jadi kita nggak bisa kayak masyarakat awam melihat ini oh ini harus sudah dicabut ya nggak bisa karena ada teorinya yang tidak bisa dijelaskan secara awam. Jadi kita yang harus menilai. Jadi pokoknya kalau kalian mau tahu dicabut apa enggak, datang ke dokter gigi. Kalau sedikit hintnya sih sebenarnya kalau udah harus dicabut tuh ketika dia tuh udah nggak ada istilahnya apa sih kayak apa ya bahasanya ya udah abis banget lah tinggal sisa akar itu biasanya yang harus dicabut. Kalau selagi dia masih ada sedikit apa namanya fondasinya gitu itu masih bisa bisa pakai paling mentok tuh pakai crown atau apa namanya jaket gitu crown jaket gigi gitu sih masih bisa kalau misalnya gitu. Jadi tergantung seberapa dalamnya. Kadang orang tuh kayak bilangnya dok ini udah besar harus dicabut ya enggak harus kayak gitu itu. oke. Tapi dok nih, terkait dengan gigi bolong ini kebetulan ada yang nanya nih dok di kolom Mm. komentar. Dari Kak Zakia Fa gitu. Jadi Kak Zakia ini cerita kalau dia tuh giginya udah bolong lebih dari 5 bulan. Seharusnya ditambal. Dulu sempat sakit terus sekarang nggak sakit. Nah, katanya dulu sempat ditambal tapi tambalannya tuh bengkak jadi dilepas tambalnya sampai sekarang nggak pakai tambal lagi. Itu gimana dok?
Banyak. Oh, yang ini ya, yang ini Ya ya. yang Zakia FAA. Oke. Itu kebetulan ada 2 kali komentar gitu, saling nyambung. Tiba-tiba kenapa rasanya nggak pernah sakit? Em, jadi kalau misalnya istilahnya kan, maksudnya udah mau ditambal tapi nggak jadi gitu ya. Heeh. Iya, udah Terus sempet tapi nggak tambal sakit terus lagi. dilepas Heeh. tambalannya. Ditambal tapi tambalnya sempat bengkak. Jadi lepas tambalnya sekarang nggak pakai tambal lagi. Pokoknya intinya kalau misalnya tadi saya sebutin kalau misalnya nggak udah abis sakit, misalnya abis sakit tuh sudah nggak sakit lagi, itu bukan berarti udah kelar masalahnya, bukan. Hmm, Makanya tadi ada yang dia bilang bengkak di situ ya, bengkak-bengkak di bagian gusi bawahnya, itu karena tandanya infeksi masih ada di situ. Dan kalau misalnya nggak dibersihin, nggak diperawatan akar, itu tadi saya bilang perawatan saluran akar ya, dia akan terus-terusan aja. Dan yang paling bahaya lagi adalah si infeksinya itu bisa menyebar ke gigi sebelahnya, ke yang gigi lainnya gitu sih. Jadi um, kamu harus ke dokter gigi lagi, intinya mah gitu aja, jangan dibiarin gitu. oke dokter. Oke, ini mumpung kita masih ada waktu, kita mungkin Boleh. tetap masih lanjut ngobrol-ngobrol aja terkait gigi kali ya dok ya, nggak apa-apa Oke ya? oke ya, ya nggak apa-apa. Mm-mm. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi nih dok. Kalau Hmm, misalkan kalau aku pribadi itu ada gigi bungsu di sebelah sini. Jadi ada gigi bungsu, tapi biasanya kalau gigi bungsu itu perawatannya apakah harus dicabut atau gimana dok? ada rasa sakit nggak palanya? Kadang kalau misalkan kadang ada, tapi kadang juga nggak ada. Cuma yang sering aku rasain tuh kayak ada yang ganjel gitu kadang-kadang. Eh, akhir-akhir ini atau kayak pas umur 20-an berapa gitu nggak ngalamin? Akhir-akhir ini aja. Terakhir ini ya, sebenarnya umur 25 tuh juga masih masa pertumbuhan sih. Jadi mungkin ada kemungkinan kalau muncul sakitnya agak nggak terlalu sering gitu ya, itu masih tumbuh si giginya. Jadi adalah proses pertumbuhan aja kalau gigi bungsu. Tapi kalau misalnya yang udah parah banget tuh yang terus-terusan sakit kayak hampir tiap hari gitu, nah itu harus dicabut artinya. Walaupun sebenarnya gigi bungsu yang sakit, istilahnya gigi bungsu yang posisinya itu nggak baik tapi nggak Mm-mm. sakit, itu sebenarnya kalau bisa sih dicabut, cuma ya karena istilahnya ya sekarang yang diambil sih kalau misalnya sakit aja sih dicabutnya gitu. Oke, Karena kan karena kalau gigi bungsu tuh kan dari namanya bungsu berarti dia yang paling terakhir lahir ya, paling betul terakhir betul. dulu. Dia tuh keburu udah habis gitu space di rahang. Jadi aduh udah ada habis nih, ada orang yang rahangnya besar, ya dia nggak impaksi, namanya impaksi ya. Posisinya lurus gitu, lurus kayak gini. Tapi ada yang rahangnya kecil ya udah dia jadinya miring gitu kan. Miring ya betul. Nah, itu miring itu bisa menyebabkan banyak masalah sebenarnya. Bisa bikin gigi sebelahnya berlubang karena ada tekanan, terus bisa juga Hmm, sakit kayak tadi gitu sih. Tapi as long masih belum sakit sebenarnya ya udah nggak apa-apa, nggak dibiarin dulu. apa-apa. Hmm. Oke oke. Terus dok, mungkin ini pertanyaan dari banyak orang juga nih dok, terkait dengan gigi. Sebenarnya bukan cuma gigi sih, gigi dan gusi. Khususnya buat yang laki-laki itu kan kalau di Indonesia sendiri banyak yang merokok gitu ya dok ya. Biasanya katanya kalau misalkan perokok tuh giginya lebih kuning dan gusinya tuh lebih agak menghitam gitu. Itu benar nggak dok? Betul, betul. Karena emang ada kandungan dari rokok itu yang menyebabkan pigmentasi atau warna hitam di gusi. Jadi ya rata-rata orang yang gusinya hitam tuh yang merokok. Walaupun ada gusi hitam yang turunan ya. Kayak saya Hmm. turunan ada hitamannya, kayak hitamannya sedikit. Cuma ya pasti itulah kandungan, saya lupa deh apa, kandungan nikotinnya kalau nggak salah yang bikin bikin jadi warna hitam gitu. Terus kalau misalnya lebih kuningnya itu ya karena kandungan tadi yang tar, nikotin, nah tar sih kalau yang bikin kuningnya. Apalagi karang gigi itu lebih mudah terbentuk biasanya kalau diperokok. Hmm. Makanya kalau untuk perokok saya saranin 4 bulan sekali deh. Jangan 6 bulan sekali, scalingnya ya. Bersihin karangnya dan jadi lebih kuning gitu. Oke. Nah, kalau misalkan gigi kuning kan mungkin kita bisa kayak tadi solusinya ada bleaching gitu-gitu ya. Tapi kalau gusi yang udah menghitam gitu bisa dibalikin lagi nggak dok? Biar warnanya tuh lebih cerah lagi, kemerahan lagi gitu. Bisa, tapi itu agak invasif ya. Invasif tuh maksudnya butuh kayak operasi sih, kayak Hmm, laser kalau nggak salah. Saya kan dokter umum ya, gigi umum, jadi saya nggak menangani itu. Cuman kalau dokter periodontia atau dokter gusi itu biasanya mereka di laser kalau setahu saya selama ini ya. Ada lasernya perawatannya gitu. Nanti jadi dibalik lagi ke warna merah gitu. oke. Berarti sebenarnya tetap bisa cuma di laser dan tentu kalau perawatan gitu nggak nggak
nggak murah juga tentunya ya dok ya. Mm-mm. Iyalah pasti kalau kayak gitu. Mm-mm. Jarang sih, jarang karena emang lumayan mahal sih. Iya. Mm-mm. Nah itu berarti buat sobat Minji yang suka ngerokok tapi nggak pengen gusinya hitam ya mungkin mulai dikurangi atau mungkin bisa berhenti sekalian ya dok ya. Ah, iyalah. Banyak banget jeleknya untuk badan, untuk Mm-mm. gigi, untuk semua. Dan tahu sendiri kan kalau rokok dan alkohol tuh salah satu faktor risiko kanker ya, kanker mulut. Mm-mm. Itu udah sangat jelas. Kalau udah kanker kan nggak main-main ya, sama nyawa juga gitu. Jadi ya udah Betul itu betul aja betul. sih, saya ngingetin aja. Oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir dok. Ini kembali lagi Oke. kaitannya dengan pasta gigi gitu. Kalau sekarang tuh banyak banget merek pasta gigi gitu. Tapi mulai ada juga nih pasta gigi herbal gitu. Kalau pandangan dokter untuk pasta gigi herbal itu gimana dok? Pasta gigi herbal menurut saya itu adalah istilahnya malah jadi kita harusnya mengikuti teknologi ya. Jadi tadi yang saya bilang cuman pakai istilahnya pasta gigi fluoride aja itu nomor satu. Tapi kalau memang semakin sini kan ya semakin canggih ya. Kalau emang ada istilahnya bahan-bahan herbal yang bisa digunakan ke dalam pasta gigi ya kenapa enggak? Karena sesungguhnya herbal itu sebenarnya sejujurnya nih herbal itu memang dia lebih istilah lebih mild ya. Efeknya tuh lebih ringan daripada bahan kimia. Tapi kelebihannya adalah dia efek sampingnya sedikit gitu. Saya juga kemarin akhir-akhir ini lagi mempelajari tentang obat kumur ya, yang obat kumur herbal sama yang obat kumur biasa. Nah, jadi kalau misalnya obat kumur herbal itu emang dia lebih istilahnya efeknya ya nggak terlalu apa sih bagus, tapi memang sedikit di bawah dari obat kimia gitu ya, obat kumur kimia. Tapi ya efek sampingnya lebih minimal karena kadang rata-rata nih yang obat kumur kimia seperti contohnya fluoxetine gitu ya, itu tuh bisa mengubah rasa. Jadi abis kita kumur tuh jadi berubah gitu rasa di mulut. Terus bisa iritasi di beberapa orang kayak gitu. Apalagi kalau ada alkoholnya, obat kumurnya. Nah, kalau misalnya herbal itu biasanya non alkohol dan dia lebih apa ya, lebih nyaman gitu di mulut. Gitu sih. Kalau jadi Oke, istilahnya saya juga sangat rekomendasi lah kalau memang ada bahan-bahan herbal karena efek sampingnya sangat minim kelebihannya itu. oke. Mm-mm. Baik, terima kasih Dokter Caca. Sepertinya untuk Mm-mm. sesi kita, sesi live diskusi kita ngobrolin tentang kesehatan gigi malam hari ini udah cukup. Itu terima kasih banyak buat Dokter Makasih Kak. Caca. Terima kasih Ya. juga buat viewers-viewers Minji. Ya, mungkin satu pesan terakhir deh dari Dokter Caca untuk semua viewers yang nonton, yang nyimak penjelasan dari Dokter Caca dari tadi. Terakhir, Dok. Pesan terakhirnya sebenarnya nomor satu sekarang karena sosmed itu lagi istilahnya sangat-sangat meningkat ya aktivitas sosmed kita. Jangan cuman untuk scroll-scroll biasa, tapi untuk edukasi juga gitu dimanfaatkan untuk edukasi. Terutama gigi, karena gigi itu sering banget diabaikan di Indonesia sih sejujurnya ya. Jadi pergunakanlah sosial media dengan baik. Kalau menurut saya itu aja. Oke, baik sekali lagi terima kasih Dokter Caca. Terima kasih juga buat Sobat Minji semuanya. Sehat selalu, jaga Ya, kesehatan, terutama makasih. kesehatan gigi dan mulut kita biar kita makan tetap enak. Iya, Kalau Kak. kita main-main juga tetap pede gitu ya dok ya. Iya, sukses terus ya, Kak. Oke, sukses terus Dokter Caca. Iya. Oke, jadi seperti itu ya Sobat Minji buat penjelasan dari Dokter Caca terkait dengan gimana sih cara menjaga kesehatan gigi yang baik dan benar, cara menjaga kesehatan gigi secara alami. Intinya ada banyak banget. Jadi buat Sobat Minji semuanya, jangan lupa jaga kesehatan gigi dan kesehatan mulutnya. Karena gigi yang sehat itu adalah yang alami dan nggak bermasalah. Gigi sehat nggak harus putih, tapi gigi sehat yang penting adalah tidak bermasalah. Begitu. Terima kasih. Selamat malam.